Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Khairunisa dari kelas C224, Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 102240039. Dalam video ini saya akan membahas rangkuman materi Tarbiyah Marifatullah. Materi yang pertama yaitu Ahammiyatul Marifatullah atau urgensi mengenal Allah. Marifatullah merupakan kewajiban pertama dalam agama. Mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah tentu saja sangat penting bagi kita. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Sebab hal itu merupakan kebutuhan mendasar manusia. Al-Quran berulang kali mengajak manusia merenungkan ciptaannya seperti firman-Nya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Mengenal Allah akan menumbuhkan atsimar di dalam jiwa, yaitu buah iman, ketakwaan, ketenangan, serta kehidupan yang baik bagi hambanya. Materi yang kedua yaitu At-Thoriq ila Marifatillah, jalan menuju mengenal Allah. Ayat kauliyah adalah ayat yang berasal dari ucapan yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita jumpai di dalam kitab suci Al-Quran. Contohnya adalah Allah dalam Quran Surat At-Tin ayat 1-8 dan firman-firman yang menjelaskan sifat-sifatnya. Ayat kauniyah yaitu tanda-tanda kebesaran atau ayat-ayat Allah yang ada di alam raya, termasuk di dalamnya penciptaan langit, bumi, gunung, tumbuhan, hewan, manusia, serta fenomena siang dan malam. Dalilnya yaitu kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di ufuk-ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Quran Surat Fussilat ayat 53. Metode Islam adalah gabungan antara kemampuan akal dan panduan dari Allah. Gabungan antara kemampuan akal dan panduan dari penciptanya akan menghasilkan pengenalan yang tepat dan mantap terhadap Allah. Materi ketiga yaitu Al-Mawani min Marifatillah atau penghalang mengenal Allah. Terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradus syahwat, yang kedua maradus syubhat. Penyakit syahwat yang termasuk dalam maradus syahwat adalah al-fisku atau kefasikan, al-kibru atau kesombongan, az-zulmu atau kezaliman, al-kibbu atau kedustaan, dan kasratul ma'asi atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Dalilnya itu sekali-kali tidak, bahkan hati mereka telah tertutup oleh dosa yang mereka lakukan. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Penyakit syubhat atau keraguan dan kebodohan. Termasuk dalam maradus syubhat adalah al-jahl atau kejahilan atau kebodohan, al-irtiyab atau keraguan-raguan, al-inhiraf atau penyimpangan, dan al-ghaflah atau kelalaian. Dalilnya itu mereka hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, sedang mereka terhadap akhirat lalai. Quran Surat Ar-Rum ayat 7. Kedua penghalang ini menutupi hati sehingga menghalangi manusia dari cahaya hidayah. Materi keempat yaitu bukti-bukti keberadaan Allah. Dalil fitrah. Fitrah berarti sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Fitrah manusia sejak lahir adalah mengakui keberadaan Tuhan. Dalil fitrah yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Dalil indrawi, bukti-bukti yang dapat dilihat dan dirasakan oleh manusia, seperti fenomena alam dan mukjizat, terbelahnya bulan Isra Mi'raj, pertolongan malaikat, dan adanya siang dan malam. Dalil akli atau rasional. Semua yang terjadi pasti ada penyebabnya. Namun logika akan mengatakan bahwa pasti ada penyebab pertama dan utama. Dalil nakli atau Al-Quran. Al-Quran berisi bukti-bukti kebenaran wahyu. Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran Surat An-Nisa ayat 82. Dalil sejarah, peristiwa kehancuran kaum Ad-Samud dan Lut adalah bukti nyata kekuasaan Allah. Quran Surat Hud ayat 60, Quran Surat Hud ayat 68, dan Quran Surat Al-Qamar ayat 33 dan 34. Materi yang kelima yaitu Tauhidullah atau mengesahkan Allah. Tauhidullah terdiri dari tiga bagian yaitu Tauhidur Rububiyah. Allah Ta'ala adalah satu-satunya pencipta, pemberi rizki dan pemilik. Dalilnya yaitu yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya.
Dan Dia telah menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Quran Surat Al-Furqan ayat 2. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surat Az-Zariyat ayat 57 dan 58. Tauhidul Mulkiyah. Allah adalah walian dan hakiman. Dialah raja dan pengatur segala kerajaan. Dalilnya itu kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembahnya selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Yusuf ayat 40. Tauhidul Uluhiyah. Ibadah hanya kepada Allah. Sesungguhnya sholatku, ibadatku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162-163. Dengan mengenal Allah, menjauhi penghalang hati, memahami bukti kebesarannya, dan mengamalkan tauhid, seorang muslim akan meraih ketenangan, keberkahan, dan kebahagiaan dunia akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.